Di sini nih Pak, beliau ini kalau ibaratnya anak, kalau saya maka saya panggil rezeki. Alhamdulillah hadir bersama keluarga ya, dengan ayah, dengan bunda, dengan adik ya. Kita bisa hadir di sini. Adiknya juga Al-Quran nih, dan dua-dua ini semoga bisa menjaga hafal Al-Qurannya dan semoga banyak pula yang berketika punya keturunan yang menghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita terjemahkan ayat ini, Pak Bu, kita ambil pelajaran. Ayat ke-20. Pada ayat ke-20 itu Allah menyuruh sekalian manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Tuhan kalian. Kenapa menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan? Ya, di sini disebut Tuhan karena sebenarnya untuk seluruh manusia. Argumentasinya langsung disebutkan oleh Allah. Alladzi khalaqakum, Dia yang telah menciptakan kalian. Kata digunakan di sini adalah kata khalaqa. Kita sering juga mendengar ayat Quran menggunakan kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Jadi kata khalaqa ini baru itu maknanya adalah menciptakan sesuatu yang tiada menjadi ada. Jadi ini seakan sebetulnya mengingatkan, wahai sekalian manusia, nenek moyang kalian itu adalah Nabi Adam. Adam itu diciptakan dari tiada menjadi ada, dari tanah menjadi manusia. Kan mungkin kalau kita ambil tanah setengah, inilah manusia, tak mungkin. Maka dari tanah mulai disulap menjadi miniatur. Jadi kalau cerita Pak Bu dalam riwayat disebutkan Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil tanah dari bumi, mulai dari tanah yang berwarna hitam, berwarna kuning, berwarna putih, berwarna kemerah-merahan. Karena tanah struktur warnanya tak lepas dari itu. Maka diciptakanlah miniatur Nabi Adam. Itu sebabnya kulit kita pun tak akan lepas dari 4 warna ini. Kalau hitam, putih, kuning, atau kemerah-merah. Maka yang putih tak boleh sombong dengan yang hitam. Yang putih tanah, yang hitam pun juga tanah. Lalu kemudian setelah diciptakan miniatur Nabi Adam itu ada riwayat menyebutkan sekitar 200 tahun proses peniupan rohnya. Ditiupkan 100 tahun di kepala saya tiupkan roh. Maka kemudian malaikat selalu melewati miniatur ini bertasbih, subhanallah, subhanallah. Lain hal dengan iblis. Iblis ini selalu melihat kekurangan. Apa ini? Tanah. Apa ini? Patung. Jadi kalau ada orang kerjanya suka mencari kekurangan saja, itu badannya manusia, rohaninya adalah setan atau iblis. Maka jauhkan diri kita dari itu. Ketika telah diberikan roh, diceritakan bahwa sampai di mata bisa melihat, sampai di hidung bisa menghirup oksigen. Begitu menghirup oksigen, maka kemudian Nabi Adam pun bersin. Begitu bersin, diajarkan oleh malaikat. Inilah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makanya setiap kita bersin, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat-malaikat yang senang mendengar ucapan Nabi Adam. Nabi Adam bagian bawahnya belum lagi bau. Maka kemudian malaikat pun mendoakan Nabi Adam, ya rahmatullah, semoga Allah merahmati engkau. Lalu diajar pula Nabi Adam untuk mendoakan orang yang telah mendoakannya, mendoakan malaikat yang telah mendoakannya. Maka Nabi Adam pun
telinganya, sampai kemudian badan, sampai ke perut terasa lapar. Mulailah kemudian nafsu makan dan nafsu lain muncul. Tangan sudah bergerak menggapai bau, kaki belum. Begitulah manusia, Pak. Manusia ini kadang-kadang sering tak sabar. Kalau lah urusan perut, banyak manusia tak sabar. Banyak manusia bisa saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Barulah kemudian kaki aktif dan sebagainya. Sisi rohani Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah. Sekali lagi bahwa diciptakan oleh Allah dari tiada menjadi ada. Mana sisi rohani yang tidak ada manusia bisa kemudian mengadakan. Sisi rohani itu pada diri kita, pada diri kita sendiri. Roh dari Allah, nafsu dari Allah, akal dari Allah, kalbu dari Allah. Inilah empat kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Malaikat tahu dia adalah makhluk rohani, bukan makhluk jasmani, tak punya jasmani. Maka malaikat bisa jadi hadir bersama kita saat ini, karena malaikat dan jin-jin yang baik, yang Islam, yang takwa tahu di mana manusia misalnya saat ini melakukan etika, dia ikut tahu. Cuman pas kebetulan malam Lailatul Qadar nanti penuh sesak malaikat itu, penuh sesak. Kenapa dikatakan penuh sesak? Malaikat itu banyak, Pak. Banyak. Ada riwayat menceritakan itu di Baitul Ma'mur langit 7, tempat dulu Nabi Muhammad dibawa oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan Mi'rajnya. Itu disebutkan angkanya, Pak. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini angka menunjukkan angka banyak, bukan angka menunjukkan angka pasti. Begitu banyak, menunjukkan angka banyak. Setiap hari malaikat beribadah di sana 70.000. Kalau malaikat sudah masuk Baitul Ma'mur, keluar dari Baitul Ma'mur sampai kiamat, jatah malaikat itu sudah habis di Baitul Ma'mur. Sekarang itu kita alhamdulillah bahwa masjid kita masih kosong, masih lengah. Jadi kalau sudah masuk masjid, besok waktu demi waktu ingin masuk lagi bisa. Tapi malaikat tahu mereka merindukan masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut, jatahnya sekali. Beda dengan kita kalau sampai di Masjidil Haram, setiap waktu kita bisa ke Masjidil Haram. Setiap waktu kita bisa melakukan tawaf di sana. Karena kan Baitul Ma'mur kan pusat kegiatan ibadah para malaikat, Ka'bah adalah pusat kegiatan para manusia. Itu istimewa dari kita. Jadi itu menunjukkan betapa banyaknya malaikat tersebut, betapa banyaknya malaikat tersebut. Nah, jadi sekalian, Allah yang telah menciptakan kamu. Jadi kata Allah, kenapa diperintahkan untuk beribadah? Karena Allah yang telah menciptakan kamu, dan Dia yang telah, dan juga orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini sudah ada orang kamu, sudah ada makhluk. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib, kunci-kunci kegaiban, bahwa dikatakan oleh sebelum ada Nabi Adam di paku, itu sudah ada makhluk yang mirip dengan manusia. Karena tidak tahu namanya, maka disebut oleh Fakhruddin Ar-Razi dengan sebutan Adam generasi 30 Adam. Nah, ini bukan Nabi Adam kita. Nah, disebut karena dia mirip dengan manusia. Jangan-jangan kamu, inilah yang kemudian dipelajari oleh kita sejak kecil. Ada makhluk-makhluk purbakala dulu, manusia purbakala dulu, ada Pithecanthropus erectus dan lain sebagainya. Nah, saya yang nama ini masih ingat sedikit ini. Nah, jadi bapak sekalian, yang tingginya luar biasa. Nabi Adam saya tingginya kalau cerita 60 kaki, Pak. 60 kaki itu berarti kan antara 18 sampai 20 meter. Tinggi masjid kita mungkin sampai puncak sana, kubahnya mungkin 20 meter. Setinggi itulah Nabi Adam. Jadi kalau ayam seekor kita terbangun, jangan-jangan Nabi Adam itu zamannya dulu macam makan maco atau maco, ikan teri.
ibarat ayam kita sekarang sama dengan ikan teri oleh Nabi Adam itu tinggi 20 meter, gigi sebesar apa itu? Gigi sebesar apa itu? Jadi Bapak sekalian, kita diingatkan menjadi satu kewajaran kita